Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putri Ayulianto, NPM A1 A020114, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1C. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal pendidikan agama Islam. Pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Dalam konsep agama Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai Zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Tunggal. Perbandingan dengan agama lain seperti pada agama Kristen yang mempercayai bahwa Tuhan itu 3 pribadi atau dalam satu hakikat yang disebut Trinitas atau Tritunggal, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Sedangkan dalam konsep Islam, pada ketuhanan tidak ada kesetaraan antara Tuhan dengan manusia. Itulah yang menjadi perbandingan pada agama lain. 2. Jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Istilah manusia dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu pertama, insan atau an-nas. Insan berasal dari kata ins yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Sedangkan an-nas adalah sebagai makhluk sosial yang bergaul dan bermasyarakat. Yang kedua, al-bashar adalah gambaran manusia secara materi, dapat berjalan, dapat makan, dan berusaha. Yang ketiga, Bani Adam atau zuriat Adam, yaitu anak-anak dari keturunan Nabi Adam. Fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam, yaitu pertama, manusia memiliki kedudukan sebagai hamba Allah yang berfungsi untuk menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Yang kedua, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah, yaitu berfungsi sebagai pemimpin, wakil Allah. 3. Sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Ciri-ciri orang beriman yaitu jika disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar, senantiasa tawakal, menghindari perkataan kotor, dan tertib dalam melaksanakan sholat. Ciri orang yang bertakwa yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melaksanakan sholat, zakat, dan puasa, menepati janji, dan lain sebagainya. Korelasi antara iman dan takwa adalah iman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya akan melakukan kebaikan sesama, sehingga sifat luhur dan akhlak mulia akan menghantarkan seseorang kepada takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya dan orang yang memiliki sifat akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dan takwa adalah bahwa ketakwaan merupakan buah daripada iman yang benar yang ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. 4. Dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan jalan kekerasan, seperti yang terjadi pada ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimanakah pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Pandangan saya mengenai ISIS yaitu saya sangat menolak karena ISIS menyebarkan agama Islam dengan cara tindakan kekerasan dan brutal dan juga menyalahi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan menurut saya Islam harus dikembangkan dengan cara yang damai tanpa adanya tindak kekerasan dan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti dengan metode dakwah, pernikahan, dan sebagainya. 5. Sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara.
Yang pertama, sidik, yaitu jujur. Sifat ini mengajarkan saya untuk selalu berperilaku jujur agar terhindar dari sifat berbohong. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Sifat ini mengajarkan saya seperti jika berjanji harus ditepati. Yang kedua, sabar. Sifat ini mengajarkan saya tentang harus bersabar dalam menghadapi segala masalah dan cobaan dalam kehidupan. Yang keempat, selalu merasa takut kepada Allah atau hasya. Sifat ini mengajarkan kepada saya yaitu seperti saya harus berucap tidak sembrono atau memikirkan ucapan saya dengan baik karena Allah Maha mendengar. Yang terakhir adalah tidak sombong. Sifat ini mengajarkan saya untuk senantiasa tidak sombong kepada semua orang dan selalu menerima nasihat dengan rendah hati. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.